Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 perilaku organisasi akan menjelaskan pengaruh gaya kepemimpinan otentik, distributed, dan transversional terhadap keterlibatan kerja dan kesiapan adaptasi AI pada karyawan generasi Gen Z. Perkenalkan, ini anggota kelompok kami, saya Sandika Bahtiar. Saya Sandren Mustafa. Saya Muhammad Arjen Novan. Dan saya Syakira Sinta Dewi Katon. Adapun untuk pendahuluan, yang pertama itu latar belakang. Berdasarkan hasil survei terhadap 20 responden, ditemukan bahwa kesiapan adaptasi AI memiliki skor rata-rata terendah, yaitu 3,92 dibandingkan variabel lainnya. Meskipun berada di kategori sedang, angka 3,92 menunjukkan adanya keraguan atau hambatan pada Gen Z dalam menghadapi perubahan berbasis AI. Dibutuhkan gaya kepemimpinan yang tepat seperti otentik, distributed, dan transformasional untuk meningkatkan keterlibatan kerja dan kesiapan teknologi karyawan. Adapun untuk tujuan penelitian kami, yang pertama itu memahami peran kepemimpinan dalam membentuk keterlibatan kerja karyawan Gen Z. Yang kedua, menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kesiapan adaptasi AI pada karyawan. Yang ketiga, mengevaluasi sejauh mana gaya kepemimpinan otentik, distributed, dan transformasional secara spesifik berkontribusi pada efektivitas kerja di era digital. Yang selanjutnya, metodologi penelitian. Adapun untuk metodologi penelitiannya, kami menggunakan metode angket yang disebarkan kepada Gen Z yang sudah bekerja. Berikut adalah kategori pertanyaannya. Yang pertama, yaitu kepemimpinan otentik sebanyak 4 pertanyaan, kepemimpinan distributed sebanyak 4 pertanyaan, kepemimpinan transformasional 4 pertanyaan, keterlibatan kerja 4 pertanyaan, dan kesiapan adaptasi AI 4 pertanyaan. Selanjutnya ini adalah ringkasan jawaban setiap kategori. Yang pertama itu ada kepemimpinan otentik 4,7, kepemimpinan distributed 4,4, kepemimpinan transformasional 4,6, keterlibatan kerja 4,5, kesiapan adaptasi AI 3,9. Yang selanjutnya ini adalah standar deviasi berdasarkan kategori. Yang pertama itu kepemimpinan otentik 1,1, kepemimpinan distributed 1,5, kepemimpinan transformasional 1,3, keterlibatan kerja 1,4, dan kesiapan adaptasi AI 1,7. Di sini saya menganalisis gaya kepemimpinan dalam perilaku organisasi berdasarkan persepsi karyawan generasi Z atau Gen Z. Latar belakang gaya kepemimpinan memiliki peran penting dalam membentuk perilaku karyawan, keterlibatan kerja, dan serta kesiapan organisasi dalam menghadapi perubahan, termasuk adaptasi terhadap teknologi kecerdasan buatan atau AI. Penelitian ini menganalisa 3 gaya kepemimpinan, yaitu kepemimpinan otentik, distributed, dan transformasional berdasarkan persepsi karyawan generasi Z. Untuk gambaran hasil umum penelitian, ini dari respondennya 20 karyawan generasi Z. Lanjut ke gaya kepemimpinan yang dianalisis, yaitu kepemimpinan otentik, kepemimpinan distributed, kepemimpinan transformasional. Hasil penelitian menunjukkan seluruh gaya kepemimpinan yang berada pada kategori tinggi. Karyawan memiliki persepsi positif terhadap perilaku pimpinan.
Di sini dianalisis kepemimpinan otentik nilai rata-rata 4,7, yaitu tertinggi. Pemimpin dinilai terbuka dan jujur dalam menyampaikan informasi, konsisten terhadap nilai yang diyakini, serta bersedia mengakui kesalahan dan kelemahan. Kedua, berperan penting dalam membangun kepercayaan. Selanjutnya, menciptakan hubungan kerja yang sehat, serta sangat relevan bagi karakteristik generasi Z. Sini analisis pemimpin distributed itu nilai rata-rata 4,49 menunjukkan pembagian peran kepemimpinan berjalan cukup baik. Selanjutnya karyawan diberi kesempatan berinisiatif dan juga karyawan dapat memimpin tugas sesuai keahlian. Kedua, terdapat perbedaan pengalaman antara responden dan juga variasi penerapan di setiap tim. Ini analisis kepemimpinan transformasional. Nilai rata-rata yang didapat dari mengumpulkan responden yaitu 4,63. Pemimpin dinilai mampu memberikan inspirasi melalui visi yang jelas, mendorong berpikir kritis dan inovatif, memperhatikan pengembangan karir dan pelatihan. Yang kedua, berkontribusi pada peningkatan motivasi kerja, semangat kerja karyawan. Implikasi terhadap perilaku organisasi, keterlibatan kerja karyawan nilai rata-rata 4,57 yang bisa dianggap tinggi. Yang kedua, kesiapan adaptasi AI nilai rata-rata 3,92 lebih rendah. Selanjutnya diperlukan peran kepemimpinan yang lebih aktif, pelatihan dan pendampingan teknologi, serta penguatan budaya pembelajaran AI. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan yang dominan adalah kepemimpinan otentik dan transformasional. Selanjutnya, gaya kepemimpinan tersebut mampu meningkatkan keterlibatan kerja karyawan. Yang ketiga, organisasi perlu memperkuat peran pemimpin dalam mendorong kesiapan adaptasi terhadap adanya kecerdasan buatan atau AI. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita melihat pada hasil variabel keterlibatan kerja atau variabel M. Secara rata-rata, skor yang didapat ini adalah 4,57, yang dimana ini termasuk dalam kategori tinggi. Ini artinya mayoritas responden generasi Z di tempat kerja kita sudah memiliki rasa ikatan emosional yang positif dengan pekerjaannya. Mereka pun merasa pekerjaan mereka bermakna dan bangga dengan apa yang mereka lakukan. Namun, ada hal yang perlu kita perhatikan dari standar deviasi, karena mereka ini cukup besar, yaitu di angka 1,49. Dari angka ini menunjukkan bahwa perasaan terlibat ini nggak dirasakan secara merata oleh semua orang. Jadi ada ketimbangan persepsi yang cukup lebar antar karyawan. Nah, jika kita bedah lebih dalam, indikator dengan skor terendah ada pada aspek flow atau keasikan kerja, di mana skornya ini hanya ada di 3,79. Ini tuh mengindikasikan bahwa meskipun karyawan merasa pekerjaan yang penting, mereka belum sepenuhnya bisa menikmati proses kerja itu sendiri atau menikmati belum sepenuhnya bisa menikmati proses kerja itu sendiri hingga lupa waktu. Mereka mungkin juga kerja keras karena sekedar tanggung jawab, bukan menikmati prosesnya secara penuh. Lalu ada slide berikutnya. Slide berikutnya. Slide berikutnya ini adalah analisis variabel Y atau kesiapan adaptasi AI.
Nah, kalau yang ini berbeda dengan keterlibatan kerja. Variabel kesiapan adaptasi AI ini justru menunjukkan tren yang berbeda. Skor rata-ratanya di sini mencapai 3,92, yang dimana ini tuh skor terendah dibandingin variabel kepemimpinan maupun keterlibatan kerja. Artinya, meskipun Gen Z dikenal sebagai digital natives, keyakinan mereka buat ngegunain AI secara profesional ini belum terbentuk. Dan yang paling mengkhawatirkannya di sini adalah standar deviasinya ini mencapai angka tertinggi di riset ini, yaitu ada di 1,74. Ini tuh nunjukin kalau polarisasi yang ekstrim, di mana ada sekelompok karyawan yang sangat antusias, tapi ada juga sekelompok klien yang sangat resisten atau takut. Nah, ketakutan ini tuh terlihat jelas di pertanyaan yang kesediaan mencoba fitur baru meskipun berisiko salah. Mereka yang mendapat skor terendah 3,68. Budaya takut ini salah. Budaya takut salah inilah yang tampaknya menjadi penghambat utama mereka buat mengadopsi teknologi baru. Lalu di slide berikutnya ada kesimpulan dan implikasi atau sintesis. Kalau sebagai sintesis dari temuan ini, kita melihat adanya sebuah gap atau kesenjangan, di mana gaya kepemimpinan kita yang kita terapkan seperti otentik, distributed, sama transformasional ini sudah berhasil membuat karyawan merasa terlibat dan secara terlibat secara emosional, tapi keterlibatan emosional ini belum cukup buat mendorong mereka akan kesiapan teknis AI readiness mereka ke level yang lebih tinggi. Jadi tingginya variasi jawaban seperti SD yang besar itu di kedua variabel menjadi sinyal bagi manajemen kalau kita nggak bisa ngegunain pendekatan yang sama rata untuk semua karyawan. Karena kita perlu intervensi yang lebih personal seperti pelatihan AI yang memberikan rasa aman untuk mencoba dan berbuat salah agar gap kompetensi antar karyawan ini bisa diperkecil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Arzi dan Novan. Terima kasih. Selanjutnya, oke. Pada saat ini, saya akan menjelaskan keterkaitan temuan penelitian. Maksud dari keterkaitan temuan adalah menghubungkan hasil analisis gaya kepemimpinan dengan outcome penelitian yang telah dianalisis sebelumnya. Fokus pada bagian ini adalah kepemimpinan otentik, karena gaya kepemimpinan ini memiliki skor tertinggi dibandingkan gaya kepemimpinan lainnya. Outcome yang dikaitkan terdiri dari keterkaitan kerja sebagai variabel mediasi dan kesiapan adaptasi AI sebagai variabel outcome. Analisis ini dilakukan secara deskriptif menggunakan nilai rata-rata dan standar deviasi, sehingga temuan yang dihasilkan masih bersifat preliminary finding dan belum menunjukkan hubungan sebab akibat secara langsung. Selanjutnya, kepemimpinan otentik dan keterlibatan kerja. Berdasarkan hasil penelitian, kepemimpinan otentik memperoleh skor rata-rata tertinggi dengan nilai min sebesar 4,71 dan termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan generasi Z cukup sering merasakan kepemimpinan yang transparan, jujur, dan konsisten terhadap nilai. Hasil ini sejalan dengan keterlibatan kerja yang juga berada pada kategori tinggi dengan nilai min sebesar 4,57. Keselarasan skor antara kedua variabel ini mengindikasikan ada keterkaitan positif. Artinya, ketika karyawan merasakan kepemimpinan yang autentik, mereka cenderung merasa lebih dihargai, lebih bersemangat, dan lebih secara emosional maupun kognitif dalam pekerjaannya. Selanjutnya, kepemimpinan otentik dan kesiapan adaptasi AI. Selain keterlibatan kerja, pemimpinan otentik juga dikaitkan dengan kesiapan adaptasi AI. Hasil analisis menunjukkan bahwa kesiapan adaptasi AI berada pada kategori sedang dengan nilai min sebesar 3,9 dan standar deviasi 1,7. Nilai standar deviasi yang cukup tinggi menunjukkan adanya perbedaan tingkat kesiapan antar karyawan generasi Z. Kepemimpinan otentik berperan dalam menciptakan rasa aman psikologis sehingga karyawan lebih terbuka terhadap perubahan dan teknologi baru. Namun,
karena kesiapan adaptasi AI belum berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan saja belum cukup tanpa adanya dukungan berupa pelatihan, teknologi, dan budaya belajar AI. Selanjutnya, implikasi keterkaitan temuan penelitian. Berdasarkan keterkaitan temuan tersebut, dapat dilihat bahwa kepemimpinan otentik memiliki hubungan yang kuat dan keterlibatan kerja. Tetapi hubungannya dengan kesiapan adaptasi AI masih belum optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi transformasi digital, organisasi tidak hanya membutuhkan pemimpin autentik, tetapi juga menyediakan dukungan tambahan seperti peningkatan literasi AI, pelatihan teknis, serta budaya organisasi yang mendorong inovasi pembelajaran berkelanjutan. Dengan demikian, kepemimpinan autentik dapat berfungsi secara maksimal dan mendukung kesiapan karyawan menghadapi perubahan teknologi. Selanjutnya, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, kepemimpinan otentik merupakan gaya kepemimpinan dengan skor tertinggi dan menunjukkan keterkaitan positif dengan keterlibatan kerja karyawan generasi Z. Selain itu, kepemimpinan otentik juga berperan sebagai faktor pendukung kesiapan adaptasi AI. Meskipun tingkat kesiapan tersebut masih berada pada kategori sedang, temuan ini bersifat deskriptif dan memberikan indikasi awal bahwa kepemimpinan otentik memiliki peran penting dan mendukung keterlibatan kerja, kesiapan menghadapi tantangan transformasi digital. Baik, dah. Terima kasih atas penjelasannya. Kami tutup dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.